Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Haq Kamal menyikapi bahwa akhir-akhir ini ada tuduhan bahwa Kiai Muhammad Fuad Riyadi atau yang sering kita panggil dengan Gus Fuad mendapat tuduhan bahwa beliau termasuk dalam gerakan komunisme atau PKI. Saya saat ini sedang berada di Dongkelan, di rumah seorang zuriyah dari Kiai Syihabuddin. Beliau, Kiai Syihabuddin, adalah seorang kiai ulama, seorang penghulu di era Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, yang sangat dihormati oleh Habis I, dan Kiai Syihabuddin menurunkan banyak sekali kiai di Yogyakarta, bahkan di Indonesia, dan tokoh-tokoh nasional seperti Kiai Syarif Rahmat, kemudian Rois Surya PWNU DIY, kemudian ada Gus Ruri, ada Bani Olil di Jejeran, Bani Abdul Rauf di Jejeran. Semuanya kiai-kiai yang hebat, ya, tidak mungkin terlibat PKI. Bahkan dulu para kiai tersebut adalah pejuang yang men-screening atau membentengi masyarakat dari gerakan komunisme tahun 65. Nah, di depan saya ada buku sejarah silsilah leluhur Dongkelan. Di sini disusun oleh Raden Muhammad Burhanuddin, di dalamnya terdapat nama-nama zuriyah dari Kiai Syihabuddin. Di sini perlu kita cermati bahwa nama Gus Fuad ada dalam buku silsilah ini. Di sini disebut Gus Fuad, ya, Kiai Haji Fuad Riyadi, ya, Pondok Pesantren Rodotul Fatihah, Pleret. Beliau adalah putra dari Hajah Siti Muyassaratul Maqasid. Ini dari jalur Mbah Khalil, Kiai Khalil, seorang mursyid tarekat di Wonokromo, jalur pertama. Kemudian ada jalur lain dari silsilah beliau, dari jalur Kiai Abdul Rauf, Syekh Abdul Rauf, ya, Wonokromo. Beliau juga terkenal dengan mursyid Satoriyah. Ini ya, Kiai Muhammad Fuad Riyadi, Pondok Pesantren Rodotul Fatihah. Jadi silsilah dari Kiai Syihabuddin jalur pertama adalah Kiai Haji Fuad Riyadi, putra dari Siti Muyassaratul Maqasid, kemudian putra dari Kiai Warsina dan Kiai Sangitu dari jalur Melangi, Kiai Sangitu, jadi jalur Kiai Nur Iman Melangi. Kemudian peputra bin Kiai Haji Khalil Wonokromo, kemudian Muhammad Soleh bin Ali Usman bin Nyai Zainal Abidin, kemudian binti Kiai Syihabuddin Dongkelan. Itu jalur pertama. Kemudian jalur kedua, Gus Fuad dari bapak beliau, ya, Haji Ahmad Abdul Ba'di, dari Kiai Zainuddin, kemudian dari Nyai Bulkis Jombang, kemudian dari Kiai Abdul Latif, kemudian dari Kiai Abdul Rauf, Kiai Muhammad Nyai Muhtarom, kemudian ke Kiai Syihabuddin. Jadi beliau dari Kiai Syihabuddin ada dua jalur, kemudian masih ada jalur dari Melangi, ada jalur dari Syekh Abdul Rauf Wonokromo. Banyak sekali silsilah kiai dari leluhur beliau. Jadi mustahil kalau
Gus Fuad adalah PKI. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Retrospeksi tahun kedua, polemik nasab, klan Habib Ba'alwi pelaku kejahatan luar biasa, dan pembelanya pengkhianat bangsa dan negara Indonesia. Penulis, Rifki Zulkarnaen. Benih badai ditanam sepoi-sepoi oleh Kiai Imad pada November 2022 melalui tesisnya, Habib bukan cucu Nabi. Angin sepoi-sepoi itu memperoleh momentum eskalasi menjadi amukan badai pada tanggal 19 sampai 20 Maret 2023. Tatkala Gus Fuad Pleret dipersekusi oleh Habib dan budaknya. 19 sampai 20 Maret itu tepat hari ini. Semenjak peristiwa itu viral, amukan badai terus membesar tak terhentikan hingga kini. Kejahatan-kejahatan klan Habib Ba'alwi yang mengancam eksistensi bangsa dan negara Indonesia satu persatu terungkap ke publik. Semenjak momentum itu, bertahap seiring waktu dan seiring tersemainya kesadaran, hingga kini pribumi Nusantara terus memerangi klan Habib Ba'alwi. Sejak tanggal 19 sampai 20 Maret 2023 itu, penulis mengumpulkan data-data dan melakukan riset yang sebagian sudah dipublikasikan. Hingga pada tanggal 19 Februari 2024, penulis menyatakan pada dokumen riset pribadi bahwa data dan pola sudah jenuh. Pola peristiwanya akan begitu-begitu saja dan sirkuler. Jikapun ada deviasi, tidak akan terlalu jauh dari pola dan ruang yang sudah terpetakan. Penulis terus mengobservasi dan menunggu selama 2 tahun ini. Menunggu apa? Mari berjalan bersama penulis. Teruslah membaca. Dengan durasi 2 tahun berlangsungnya badai polemik nasab Habib, bukan cucu Nabi, publik mengetahui bahwa klan Habib Ba'alwi melakukan kejahatan luar biasa kepada pribumi Nusantara berupa Ba'alwisasi Yamanisasi, pemalsuan makam, pengubahan identitas makam leluhur Nusantara, pengubahan sejarah bangsa dan NU, klaim atas teritori Indonesia, klaim atas pahlawan, perampokan jatman dari NU, penyebaran ajaran sesat sekte Habib Ba'alwi, dan kejahatan-kejahatan klan Habib Ba'alwi lainnya yang mengancam eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Operasi Ba'alwisasi Yamanisasi itu, khususnya pada sejarah dan kuburan Nusantara, meski tampaknya dilakukan oknum-oknum Habib, tetap pada faktanya, yang diuntungkan adalah keseluruhan klan Habib Ba'alwi tanpa terkecuali, dan pada sisi yang lain mengancam eksistensi dan keselamatan seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Satu-satunya yang diuntungkan dari Ba'alwisasi Yamanisasi itu adalah klan Habib Ba'alwi. Lalu bagaimana menilai sikap klan Habib Ba'alwi tentang Ba'alwisasi Yamanisasi itu? Mari kita uji dengan 2 matriks, yaitu loss benefit. Dalam 2 tahun ini, kita dapat menyaksikan keputusan perilaku klan Habib Ba'alwi sebagai berikut. 1. Ketika pribumi terancam, klan Habib Ba'alwi diuntungkan, klan Habib Ba'alwi diam, tak membela bangsa Indonesia. 2. Ketika klan Habib Ba'alwi dalam keadaan krisis, pribumi Nusantara menegakkan kebenaran dan martabat dirinya, diuntungkan. Klan Habib Ba'alwi ramai-ramai bereaksi melawan pribumi Nusantara, bangsa Indonesia. 3. Jadi, ketika bangsa Indonesia terancam keselamatannya, klan Habib Ba'alwi tidak turut merasa terancam, tidak turut merasa rugi, tidak turut merasa terluka. 3 poin di atas menunjukkan. Pertama, klan Habib Ba'alwi tidak peduli kepada keselamatan bangsa Indonesia atau keselamatan pribumi Nusantara. Yang mereka pedulikan hanya dirinya sendiri. 2. Sebuah pemandangan sikap yang terang, benderang seterang matahari bahwa mereka menunjukkan dirinya sebagai bukan bangsa Indonesia dan memposisikan dirinya diametral berlawanan dengan bangsa Indonesia. Dalam jiwa mereka, klan Habib Ba'alwi satu hal, bangsa Indonesia hal lain di luar mereka. Jadi, merekalah yang memisahkan dirinya dari bangsa Indonesia. Dengan tegas mereka melakukan itu, meski lisan mereka tak menyatakannya. Para pembela Ba'alwi Yahudi cucu Yuya dukun Firaun kemungkinan akan membela dengan berkata bahwa tidak semua klan Habib Ba'alwi tahu tentang adanya Ba'alwisasi Yamanisasi. Itu sudah penulis pertimbangkan dan kalkulasi. Itulah yang penulis tunggu selama 2 tahun ini. Secara pribadi penulis memberi batas waktu 2 tahun kepada mereka guna membuktikan kepada pribumi Nusantara bahwa ada, meski sedikit, dari golongan mereka yang memposisikan diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia, peduli dan membela pribumi Nusantara. Mengapa batas waktunya 2 tahun? Alasan pertama, ketika terungkapnya polemik nasab berjalan 1 tahun, kita masih bisa mengatakan probabilitasnya 50-50 bahwa mungkin ada klan Habib Ba'alwi yang tidak tahu mengenai Ba'alwisasi Yamanisasi. Namun ketika sudah 2 tahun, probabilitasnya mendekati 0%. Ada dari klan Habib Ba'alwi yang tidak tahu tentang Ba'alwisasi Yamanisasi. Mengapa? Karena polemik nasab dan Ba'alwisasi Yamanisasi satu kesatuan isu.
Ba'alwisasi Yamanisasi terungkap ke publik berkelindan bersamaan dengan polemik nasab yang pembicaraan utamanya adalah klan Habib Ba'alwi dan tidak berhenti ramai di medsos sepanjang 2 tahun penuh tanpa absen meski hanya sehari. Full day 2 tahun non-stop setiap hari. Oleh sebab itu pasti seluruh klan Habib Ba'alwi mengetahui Ba'alwisasi Yamanisasi itu. Dengan kata lain, mustahil ada klan Habib Ba'alwi tidak tahu tentang Ba'alwisasi Yamanisasi selama 2 tahun ini. Entah itu Habib yang bersuara atau diam tentang nasabnya. Baik Habib yang agresif provokatif atau Habib jembut, jempolan lembutnya. Baik Habib yang di Jawa atau luar Jawa, yang terkenal atau tidak terkenal. Habib yang alim atau yang dungu, FPI atau non-FPI, atau bagaimanapun Anda mengkategorikannya, mereka semua pasti tahu tentang Ba'alwisasi Yamanisasi. Alasan kedua, karena sebelumnya mereka sudah tinggal di Indonesia hampir 100 tahun lamanya, atau lebih sedikit dari 100 tahun, bergantung sejak kapan mereka tiba di Nusantara. Waktu 100 tahun sudah lebih dari cukup. Masak ia sudah 100 tahun hidup di Indonesia bersama pribumi Nusantara, kemudian tidak merasa bagian dari bangsa Indonesia? Itu mustahil, kecuali klan Habib Ba'alwi memang keras kepala dan berteguh hati, bahwa mereka bukan bagian dari bangsa Indonesia. Dan faktanya, begitulah mereka. Kita hidup dengan tetangga baru di kampung yang baru selama 5 tahun saja. Kita sudah merasa bagian dari kampung itu, dan akan turut merasa berkewajiban melindungi keamanan kampung itu beserta seluruh penduduk di dalamnya. Kan begitu? Nah, Ba'alwi ini sudah 100 tahun, hidup bersama pribumi Nusantara, masih saja tidak peduli kepada keselamatan bangsa Indonesia, tidak peduli kepada nasib bangsa Indonesia, dan tidak membela pribumi Nusantara. Fase 100 tahun sebelumnya merupakan waktu mengindonesia, mengikat jiwa persaudaraan senasib sepenanggungan dengan pribumi Indonesia. Fase 2 tahun terakhir ini merupakan waktu pembuktian keindonesiaan itu. Cukup 2 tahun itu untuk membuktikan hasil dari yang 100 tahun, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dan sayang sekali, kenyataan menunjukkan selama 2 tahun ini tidak ada seekor pun dari klan Habib Ba'alwi yang menunjukkan dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Mungkin masih ada yang menolak dicap semua klan Habib Ba'alwi sama saja. Namun 2 tahun merupakan batas waktu yang cukup untuk menunjukkan pembuktian jati diri klan Habib Ba'alwi secara person per person. Faktanya memang menunjukkan semua klan Habib Ba'alwi sama saja tanpa terkecuali. Lalu kami harus bicara bagaimana? Wong gak ada seekor pun Ba'alwi yang membela pribumi Nusantara dari Ba'alwisasi Yamanisasi. Mana pembelaannya terhadap pribumi Nusantara selama ini? Tidak ada kan? Sebagai satu sampel saja, bandingkan klan Habib Ba'alwi dengan sikap dan perilaku Profesor Peter Carey, sejarawan Oxford University, yang membela kebenaran tentang sejarah dan makam KRT Sumodiningrat dari pemalsuan sejarah, dan makam yang dilakukan Habib Lutfi bin Yahya. Profesor Peter Carey saja yang bukan pribumi Nusantara membela pribumi Nusantara. Lalu, kemana klan Habib Ba'alwi jika mengaku sebagai bangsa Indonesia? Tidak ada, ngumpet. Baik, mari kita lebih rinci. Bagi Habib yang mungkin baru tahu, ada operasi Ba'alwisasi Yamanisasi setelah ramainya polemik nasab. Andai jiwanya sungguh-sungguh memandang, merasa, dan memposisikan diri sebagai bagian bangsa Indonesia, tentu mereka juga akan merasa marah, gelisah dan terancam, dan segera ikut memeranginya. Faktanya, tak seekor Habib pun muncul memerangi klannya sendiri dan membela bangsa Indonesia. Penulis tegaskan lagi, mustahil mereka tidak tahu, karena dalam 2 tahun ini kejahatan luar biasa. Ba'alwisasi Yamanisasi itu tersebar sangat gaduh di medsos, website, dan dibicarakan di berbagai forum. Bagi Habib yang sudah lama tahu ada operasi Ba'alwisasi Yamanisasi sebelum ramainya polemik nasab, jika merasa sebagai bangsa Indonesia, harusnya mereka merasa terluka dan terancam lantas melakukan upaya nyata menghentikan Ba'alwisasi Yamanisasi itu, atau melaporkan kepada pihak yang berwajib sebagai bentuk pengejauhan tahan cinta tanah air dan bangsa Indonesia, serta kewajiban bela negara. Kenapa tidak ada satupun Habib yang mencegah dan menghentikannya? Padahal mereka punya kewajiban bela negara sesuai undang-undang. Malah sebagian Habib berbondong-bondong turut serta mendukung dan melakukan Ba'alwisasi Yamanisasi. Sementara yang lain diam saja membiarkan Ba'alwisasi Yamanisasi terjadi. Meskipun, andai tak ada UU bela negara, jika ia memiliki kesadaran sebagai bangsa Indonesia, kesadarannya sebagai bangsa Indonesia akan menggerakkannya untuk menghentikan Ba'alwisasi Yamanisasi, karena Ba'alwisasi Yamanisasi itu mengancam keselamatan dan eksistensi bangsanya. Demikianlah, jika klan Habib Ba'alwi merasa Indonesia, harusnya operasi Ba'alwisasi Yamanisasi ini tidak terjadi secara masif, seperti yang terungkap sekarang.
Faktanya, Ba'alwisasi Yamanisasi terjadi secara masif. Ini membuktikan tidak ada dari klan Habib Ba'alwi yang mencegahnya sebelum itu terjadi dan menghentikannya ketika ia terjadi. Mengapa mereka tidak mencegah dan menghentikan Ba'alwisasi Yamanisasi yang melukai dan mengancam bangsa Indonesia? Karena mereka tidak merasa terluka dan terancam. Mengapa mereka tidak merasa terluka dan terancam? Karena mereka memandang dan merasa sebagai bukan bangsa Indonesia. Jika mereka memandang dan merasa sebagai bangsa Indonesia, tentu mereka merasa terluka dan terancam sebagaimana yang kita rasakan. Kita telah menyaksikan bersama bagaimana sikap klan Habib Ba'alwi terhadap kejahatan yang dilakukan klan Habib Ba'alwi lainnya yang mengancam eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Juga fakta bahwa tidak seekor pun klan Habib Ba'alwi memberikan pembelaan terhadap bangsa dan negara Indonesia dengan memerangi klannya sendiri. Dari situ kita dapat memastikan bahwa pengakuan mereka sebagai bangsa Indonesia atau lebih jauh sebagai pribumi jelas merupakan kedustaan, kemunafikan. Jika ada klan Habib Ba'alwi yang membela diri dengan mengatakan sebenarnya ia ingin membela pribumi, namun takut atau tidak enak hati melawan keluarganya sendiri, maka justru itu menunjukkan dia bukan bangsa Indonesia, karena lebih memilih mementingkan perasaan klannya sendiri dibandingkan mementingkan perasaan bangsa Indonesia, dan menunjukkan bahwa dirinya tidak merasa terancam dan terluka dengan adanya Ba'alwisasi Yamanisasi. Kalau Anda hendak dibunuh oleh keluargamu sendiri, apakah Anda masih tidak akan melawan? Mustahil tidak melawan, pasti melawan. Jika dia merasa bangsa Indonesia, meski keluarganya sendiri pasti akan melawan. Bagaimana dengan pribumi yang membela klan Habib Ba'alwi? Jelas, mereka pengkhianat bangsa dan negara Indonesia. Mungkin mereka akan membela diri bahwa mereka hanya membela nasab Habib, bukan membela Ba'alwisasi Yamanisasi. Nasab Habib dan Ba'alwisasi Yamanisasi dua urusan yang berbeda. Mereka akan berkata begitu. Jawabannya, tidak. Mereka tetap pengkhianat. Bagaimana bisa? Penjelasannya ada pada mekanisme prioritas di psikologis mereka. Dengan sumber daya waktu dan energi yang mereka miliki, dihadapkan pada dua pilihan: mengalokasikan waktu dan energinya untuk membela nasab Habib atau berjuang untuk keselamatan pribumi Nusantara. Mereka lebih memilih mengalokasikan waktu dan energinya untuk membela nasab Habib dibanding berjuang demi keselamatan pribumi Nusantara. Mereka punya waktu dan energi untuk membela nasab Habib, tapi tidak punya waktu dan energi untuk berjuang demi keselamatan pribumi Nusantara. Mereka sangat bersemangat membela nasab Habib, tapi sedemikian sepi perjuangannya demi membela pribumi Nusantara dari Ba'alwisasi Yamanisasi yang dilakukan klan Habib Ba'alwi. Apakah kurang jelas? 2 tahun sudah berlalu. Setelah batas waktu 2 tahun ini, jika ada klan Habib Ba'alwi yang membela pribumi Nusantara, itu palsu. Mereka melakukannya bukan karena kesadaran sebagai bangsa Indonesia, melainkan karena keterdesakan situasi demi kepentingan dirinya sendiri, bukan demi keselamatan pribumi Nusantara, bangsa Indonesia. Setelah batas waktu 2 tahun ini, jika ada klan Habib Ba'alwi meminta maaf atas kejahatan Ba'alwisasi Yamanisasi, itu juga palsu. Mereka melakukannya bukan karena sadar yang dilakukannya salah dan jahat, melainkan karena ketahuan. Sama-sama permohonan maaf, tetapi permohonan maaf karena kesadaran etik dan permohonan maaf karena ketahuan. Itu dua hal yang jarak, perbedaannya bak langit dan comberan. Yang pertama jernih, yang terakhir itu penuh kenajisan. Setelah 2 tahun ini, pertanggal 19 sampai 20 Maret 2025, jika ada permohonan maaf dari klan Habib Ba'alwi kepada bangsa Indonesia, itu permohonan maaf yang pragmatis saja, demi keuntungan mereka sendiri belaka, bukan karena peduli, menghargai dan menyayangi pribumi Nusantara, bangsa Indonesia. Ditulis oleh Rifki Zulkarnaen.